Jangan habiskan waktumu mengejar dunia yang fana, karena hakikat kehidupan sejati ada di akhirat. Perbanyak amal, jaga lisan, dan hindari iri hati. Allah tidak melihat rupa, tapi melihat hati dan amal perbuatan. Hidup ini singkat, jangan tunda taubat. Jadilah cahaya di tengah gelap, dan teruslah berjalan meski pelan, asalkan tetap di jalan Allah. Yang soleh bisa salah, yang salah bisa soleh. Lalu siapa yang salah? Yang salah adalah ketika seseorang sudah merasa soleh, dan yang soleh tak pernah merasa salah. Terkadang ahli maksiat lebih mengenal Tuhannya melalui taubat dan rasa hinanya, dibanding ahli taat yang tanpa disadari telah menyembah dirinya sendiri dengan merasa sudah alim dan merasa paling baik dari yang lain. Manusia yang mulia di hadapan Allah bukanlah yang paling kaya, paling terkenal, atau paling berkuasa, tetapi dia yang paling bertakwa, paling ikhlas, dan paling sabar dalam menjalani hidup. Allah tidak menilai rupa atau harta kita, melainkan hati dan amal kita. Maka jangan lelah menjadi baik, walau tak selalu dipuji. Jangan berhenti berbuat benar, walau sering disalahkan. Karena kemuliaan sejati ada pada pandangan Allah, bukan manusia. Teruslah melangkah, meski pelan. Teruslah berusaha, meski kadang gagal. Karena setiap niat baik akan selalu bernilai di sisinya. Jadilah manusia yang sederhana di mata dunia, tapi luar biasa di mata Allah. Akan ada saatnya seseorang akan disadarkan oleh dua hal. Jika tidak bisa disadarkan oleh suatu nasihat, dia akan disadarkan oleh suatu kejadian. Hidayah Allah itu akan selalu ada, walaupun terkadang lewat kesedihan atau rasa sakit. Tapi terkadang kita lebih cenderung melihatnya sebagai musibah atau sebatas ujian. Sebenarnya itu adalah sebagai peringatan agar kita kembali ke jalannya yang Allah ridhoi. Ya Allah, siapapun yang melintasi postingan ini, limpahkanlah segala bentuk kebaikan padanya. Mewahkan rezeki mereka, berikanlah nikmat kesehatan, lahir dan batin. Mudahkan segala urusannya, dan jauhkanlah mereka dan keluarganya dari segala bentuk keburukan. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan menyakiti siapapun, agar doanya tidak mempersulit hidupmu. Jaga lisanmu, sebab hati seseorang tidak ada yang tahu. Jaga tingkahmu, sebab kamu tidak pernah tahu hal apa yang bisa menyakiti orang lain. Kebaikan akan kembali dalam bentuk kebaikan. Pada dasarnya, semua itu tergantung diri sendiri. Baiklah dalam hal apapun, baiklah pada siapapun. Porsi manusia itu beda-beda. Beruntungnya beda, sedihnya beda, masalahnya beda, cobaannya beda. Tidak ada berat dan ringan. Semuanya dipikul sesuai pundak masing-masing. Karena setiap yang bernyawa punya lintasan hidup yang berbeda-beda. Ada yang sudah sampai, ada yang baru memulai, ada yang sudah berhasil, dan ada pula yang sedang menunggu hasil. Semoga kita diberikan yang terbaik di jalan kita masing-masing. Rezeki terbaik sering datang, bukan saat kamu sibuk mengejar, tapi saat kamu sibuk memberi. Ada yang bilang, kalau mau rezeki mengalir, kejar dan kerja keraslah. Tapi kenyataannya, rezeki terbaik sering datang bukan karena kamu kejar mati-matian, tapi karena kamu sibuk memberi, sibuk menjadi manfaat, sibuk tulus membantu. Dan di saat kamu nggak sibuk ngitung, semesta diam-diam menghitung semua kebaikanmu. Tiap sedekahmu, tiap niat baikmu, tiap bantuan kecil yang kamu lupakan, semesta nggak pernah lupa. Kadang balasannya bukan dari orang yang kamu bantu, tapi datang dari arah yang bahkan nggak pernah kamu rencanakan. Karena hukum kehidupan itu sederhana, yang memberi disiapkan lebih. Jangan takut kehilangan saat kamu memberi, karena kamu nggak pernah benar-benar kehilangan apapun. Yang kamu lepas dengan ikhlas akan kembali dalam bentuk yang jauh lebih indah.
Menilai boleh, menghakimi jangan. Percaya diri penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Orang lain mungkin salah, tapi ingatlah, kita pun juga tak selalu benar. Cukup berusaha untuk menjadi baik, tanpa merasa diri paling baik. Dalam setiap langkah, tebarkan benih kebaikan, bukan prasangka yang menyesatkan. Hidup adalah panggung sandiwara. Jadilah pemeran utama yang menginspirasi, bukan sekadar penonton yang menghakimi. Dalam hening malam, renungkanlah diri sendiri, bukan kesalahan orang lain yang menghantui. Dalam setiap ujian, temukanlah pelajaran berharga, bukan alasan untuk menyalahkan takdir. Hati yang lapang adalah taman yang indah, tempat kedamaian dan kebahagiaan bersemi. Jadilah pelukis kehidupan, warnai harimu dengan kebaikan dan cinta kasih. Dalam setiap perbuatan, ukirlah kebaikan, bukan luka yang membekas di hati. Hati yang tulus adalah permata yang berharga, sinarnya memancar hingga ke relung jiwa. Jadilah pohon yang rindang, memberi naungan bagi orang lain yang kelelahan. Hati yang penuh syukur adalah mata air, yang tak pernah kering mengalirkan kebahagiaan tiada akhir. Jadilah pelangi setelah hujan, hadirkan harapan setelah kesedihan. Orang yang buta akan agama, mereka mengira ketika telah dikuburkan, sudah tenang, dan tidak ada sakit lagi. Padahal saat ia masuk ke dalam kubur, adalah awal dari segala pembalasan di akhirat. Ketahuilah, sesungguhnya kubur adalah permulaan bagi alam akhirat. Jika ia selamat darinya, maka apa-apa yang sesudahnya akan lebih mudah baginya. Dan apabila ia tidak selamat darinya, maka apa yang sesudahnya akan lebih susah baginya. Dan aku telah mendengar Rasulullah bersabda, aku tidak pernah melihat suatu pemandangan kecuali alam kubur lebih mengerikan darinya. Lihatlah bagaimana Rasulullah menyampaikan berita mengerikannya alam kubur, di mana kita benar-benar sendiri, menghadapi malaikat alam barzah. Dan sama sekali tiada yang dapat menolong. Sadarlah wahai saudara beriman, penyesalan di akhirat jauh lebih menyeramkan dibanding penyesalan di dunia. Maka bergegas dan mulailah fokus untuk akhiratmu. Kenapa Nabi Muhammad SAW menganjurkan tidur miring ke kanan? Ternyata dunia medis juga membuktikan manfaat besarnya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk tidur dalam posisi miring ke kanan. Ini bukan hanya soal ibadah, tetapi juga tentang menjaga kesehatan tubuh. Secara medis, tidur miring ke kanan membantu meringankan beban jantung, melancarkan pencernaan, dan meningkatkan kualitas pernapasan saat tidur. Penelitian modern membuktikan bahwa posisi tidur ini dapat mengurangi risiko penyakit seperti GERD dan sleep apnea. Subhanallah, apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW lebih dari 1400 tahun lalu, kini terbukti membawa manfaat kesehatan yang luar biasa. Bagaimana mungkin Allah memberikan nikmat yang banyak, jika yang sedikit saja kita ingkari? La in sakartum wa ajidanakum. Jika kamu mampu bersyukur atas nikmat Allah, maka akan Allah tambahkan dari sisi yang tak terduga. Nikmat itu bukan apa yang kita miliki, tapi apa yang kita rasakan. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, jika tidak bisa kita rasakan, maka sejatinya itu bukan nikmat.